Saya kira atau saya yakin bacaan tadi indah, tapi sulit ya untuk dimengerti. Makanya lektor itu harus berusaha bagaimana tulisan-tulisan yang tidak bernyawa, yaitu tulisan ini, dihidupkan oleh cara kamu membacanya. Para Romo termasuk saya juga belajar. Mengapa saya mengatakan ini? Ini kesempatan. Kesempatan itu bagaimana kita bisa memuliakan Allah. Terus terang saja, kita bisa memuliakan Allah kalau kita bisa menggunakan suara kita menunjukkan kemuliaan. Oke, saudara sekalian, sebenarnya sulit perikop ini, membutuhkan permenungan dan ngerti sejarahnya, ngerti tradisinya. Tetapi yang penting adalah peranan Maria dan Yusuf yang sudah dinyatakan, yang sudah kita rayakan 40 hari yang lalu dalam Natal, terus berlangsung pada pesta tanggal 2 Februari ini yang kebetulan jatuh pada hari Minggu, di mana putra Yesus yang adalah Allah yang dibawa oleh ibu dan ayah angkatnya Yusuf ke tempat desanya Nazaret itu sejauh saya tahu tetap taat kepada apa yang menjadi hukum Musa. Karena sebelum Yesus menjalankan sebagai penebus, hukum yang berlaku adalah hukum Musa, hukum Taurat. Dan hukum Taurat memang mewajibkan orang tua mempersembahkan anaknya. Jadi bukan hanya karena Yesus, mempersembahkan anaknya kepada Tuhan. Dan kalau saya menyamakan ini sama dengan orang Katolik dewasa ini yang juga sudah lama usia Katolik 2000 tahun itu, di mana orang tua yang telah menikah diberkati oleh Tuhan di dalam gereja dan dia berputra, maka putranya ini harus dibawa ke gereja. Kalau dulu beberapa hari sebelum sesudah dilahirkan beberapa hari, anak ini perlu dibaptis. Hampir mirip dan maknanya sama. Dibaptis sebagai anak kecil bayi itu bukan karena anak kecil siap menerima iman, tapi dibaptis karena iman ayah ibunya. Betulkah itu Anda laksanakan? Itu. Karena dengan demikian anak itu terberkati. Kalau kita sekarang ini, anak itu beriman melalui orang tua yang nanti pada usianya di mana dia bisa berkembang, dia akan lebih mengerti apa itu baptisan, dan itu tanggung jawab dari orang tua. Dan sekarang peranan keluarga, lebih-lebih di Keuskupan Surabaya ini, dengan arah dasar keuskupan yang sudah berjalan itu, gereja itu hidup dan mulai dari keluarga, bukan dari paroki. Paroki itu adalah sinarnya, adalah hasilnya. Bagaimana keluarga-keluarga di paroki itu hidup. Kalau tidak begitu, Anda sekalian yang datang ini, datang dari mana-mana, hanya penonton. Tidak gereja. Gereja adalah bukan bersama-sama datang ke gereja dan tidak berbuat apa-apa, hanya mendengarkan kor menyanyi, mendengarkan romo, mendengarkan lektor.
lalu kemudian menyambut komuni, pulang dan lupa segala-galanya itu. Dan aku sudah melakukan kewajiban. Itu bukan gereja. Itu, ya maaf, bukan saya merendahkan, tapi tak menantang. Itu semacam gerombolan orang yang datang, tetapi tidak berpartisipasi, tidak ambil bagian. Dan syukurlah, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, ya saya menghadapi secara langsung umat paroki Kristus Raja ini sudah terdidik juga, sekalipun ya masih adalah yang begini-begini, tapi manusia tidak ada yang sempurna. Artinya partisipasi Anda itu menunjukkan gereja. Maka pada kesempatan ini sebenarnya saya mau menekankan bait Allah yang dimana Yesus dipersembahkan itu adalah gereja untuk zaman sekarang ini. Bukan tempatnya, bukan bait Allah itu, tapi bait Allah itu merupakan ungkapan dari orang-orang yang percaya kepada Allah. Karena Yesus masih harus berkembang menjadi manusia dan akan menyempurnakan bait Allah Yerusalem itu menjadi gereja, tidak lain adalah dirinya. Maka itu Yesus mengatakan waktu berjumpa dengan umat di Yerusalem, robohlah Yerusalem ini, bait ini. Orang kaget, kok sombong orang itu, robohkanlah. Pada bait Allah itu begitu kuat, begitu indah, didirikan kalau tidak salah 40 tahun. Kenapa orang ini mengatakan robohlah dan 3 hari akan aku bangun bait Allah yang lebih hebat daripada ini. Itu hanya mau mengatakan bait Allah itu bukan gedungnya yang mewah, bukan ini, tetapi orang-orangnya yang hadir itulah yang mengisi gedung, mengisi bait Allah. Inilah gereja, ini adalah Anda, ini adalah saya, itu gereja. Dan gereja itu akan meriah, akan betul-betul menyanyi, bukan karena kornya hebat. Kornya bisa hebat, tapi bukan ditonton di gereja, di konser. Mari bertanding di konser, suaranya kor mana yang hebat. Tapi kor yang hebat adalah kor yang bisa mengajak umat untuk menyanyi. Itu kor yang hebat. Karena itu jangan main keplok-keplokan. Nah, nanti menjadi salah duga. Wah, suaraku yang hebat maka dikeploki. Lalu kelompok lain ini ya, maaf ya, ini namanya manusia. Gak mau kalah. Wah, aku juga gelem dikeploki. Nah, ini bisa begitu karena manusia itu masih belum, ya. Nah, karena itulah maka perayaan ini Anda sudah baik. Anda sudah beriman. Tetapi mungkin kesempatan dalam tahun jubileum ini perlu saya dan kalian disempurnakan. Karena tanggung jawabnya itu bukan kepada gerombolan ini, tapi gerombolan ini merupakan suatu bentuk di mana keluarga-keluarga yang berkumpul pada misa ini hidup. Itulah gereja. Jadi gereja. Dan ini sejalan dengan arah dasar keuskupan Surabaya khususnya, tapi juga dunia. Yaitu bahwa kita harus menghidupi. Dan pengalaman indah dari Bunda Maria dan Yusuf pada waktu mempersembahkan anaknya di bait Allah, yaitu dia bertemu dengan orang suci, Simeon dan Nabi Hana. Hidupnya memang diarahkan oleh Roh Kudus, dikatakan ini. Sehingga dia punya kerinduan akan Tuhan yang menyelamatkan. Dan pada waktu itulah yang sekarang kita rayakan 2 Februari ini. Simeon itu bersyukur
dalam Tuhan. Dan memang dia orang suci, orang yang menjalani, orang yang merindukan Kristus seperti kita. Tapi tidak tahu kapan dan bagaimana. Tapi dia tahu sekarang ini apa yang dirindukan itu ada. Maka dia bersyukur. Tuhan, aku bersyukur bahwa aku sebelum aku mati, aku diberi kesempatan untuk melihat Tuhan yang lahir dalam keluarga kudus dan sekarang dipersembahkan, dan aku boleh menggendongnya. Maka dengan demikian Tuhan, aku siap kau panggil untuk bertemu dengan engkau di surga. Itulah Simeon. Dan Nabi Hana juga kesuciannya karena dia bisa hidup setelah suaminya meninggal, benar-benar kerinduan akan Tuhan. Jadi itulah peristiwa yang digambarkan di dalam Injil itu. Dan ini memberikan inspirasi kepada Anda sekalian. Apa yang Anda harus meningkatkan kehidupan menggerejanya, lebih-lebih dalam keluarga? Pengampunan. Pengampunan itu artinya perbaikan. Bukan hanya penyesalan. Barang sudah lewat ya lewat. Tapi pengampunan adalah penyempurnaan hidupku. Maka saya berpesan, sempurnakanlah keluargamu yang sudah baik itu. Sempurnakanlah. Jangan puas merasa baik. Mungkin masih banyak cacatnya. Karena di dalam hidup bersama saling berkorban, saling komunikasi, saling tidak menyakitkan. Itu yang penting. Dan apakah dijamin suami-suami dan istri-istri ini sudah cukup pantas memberikan teladan kepada anak-anaknya, kepada orang di sekitarnya? Apakah mereka suami istri menjadi sumber cinta, sumber inspirasi bagi anak-anaknya, sehingga anak-anaknya tidak bingung kalau bertemu dengan ayah dan ibunya yang berkelahi, saling mencari kebenarannya sendiri, tidak mau disalahkan, menyakitkan? Apakah di situ keluarga sebagai gereja tidak perlu diperbaiki? Ini semua adalah kalian sebagai orang yang benar-benar merindukan keselamatan. Itulah kurang lebih misa kudus, sekalipun ini di sini tidak ada sesuatu yang terlalu istimewa, tetapi niatnya untuk mengenal Kristus dalam relasi suami istri, untuk mengenal Kristus di dalam kekurangan dirinya. Termasuk saya tidak sempurna. Nah, kalau kita bisa masing-masing termasuk mengerti, melihat kekurangan kita di dalam kesucian misa kudus ini, di dalam Ekaristi, syukurlah kamu dicintai Tuhan. Karena Tuhan mencintai orang bukan membenarkan diri dengan kesombongan orang Farisi antara lain. Tapi Tuhan menghendaki orang yang miskin dan rendah hati, seperti para pendosa yang bertobat, penyamun yang bertobat. Mengapa? Karena mereka itu benar-benar menyadari bahwa dirinya perlu berubah. Karena itu apa yang didoakan oleh para penyamun? Tuhan, Engkau tahu segala-galanya tentang diriku. Engkau lebih tahu diriku daripada aku sendiri. Jadi aku tidak perlu berpanjang-panjang berdoa, bukan karena aku malas berdoa, tapi Engkau sudah tahu. Tapi dengan suatu perasaan ya menyesal, satu kata, Tuhan, ampunilah dan kasihanilah aku. Doa ini doa yang sempurna. Karena itu keluar dari hatinya, keluar dari niatnya, keluar dari kemauannya, dan
keluar dari mau berjuang, jatuh bangun lagi. Itulah kesempatan jubileum. Bukan sekedar kalau boleh perayaan. Ya, orang Katolik ini orang Katolik yang baik, tetapi kadang-kadang ya mungkin perlu diperbaiki. Devosinya itu kuat sekali. Kalau rosario, kalau ya baik itu. Tetapi kalau itu hanya sekedar kata-kata, sekedar kumpul, lalu pulang, lupa, ya sayang. Tapi saya harapkan devosi-devosi kita, tidak ada agama Kristen satupun yang punya namanya devosi, tidak ada. Nah, ya, tidak ada tidak berarti ini kelas 2 yang kita bukan, kita tidak membandingkan itu, tapi artinya kekayaan kita ini perlu dimanfaatkan, bukan disombongkan. Ini orang kita ini banyak yang menyombongkan, lalu kemudian situ lagi tidak. Walaupun bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikapnya yang sering konkurensi dan sebagainya. Ya itulah Indonesia yang belum seluruhnya dewasa rakyatnya itu. Semoga saudara sekalian, penjelasan saya ya sedikit banyak ya apa yang perlu kita perbuat Tuhan supaya aku makin berubah dan aku menjadi makin seperti gereja, hidup dalam persekutuan, dalam kasih. Semoga dengan niat ini dan dengan kekuatan ini, mari kita rayakan bersama-sama Misa Kudus pagi ini. Amin.